akhirnya ada angin segar. US-Iran reached preliminary agreement to end war signing set Friday. Yes, Amerika dan Iran menuju perdamaian. Dan ini kabar baik buat banyak orang, dan pertanyaannya adalah perjanjian damainya apa perjanjian poin-poinnya dan Israel. The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. US President Donald Trump goes on his social platform around 3:30 p.m. He will provide Washington on Sunday. This post came shortly after Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, whose country has served as a mediator, announced a deal had been struck early on Monday at the time. So what's going on? Kita akan coba tunjukkan ke belakang, mundur ke belakang, bahwa sebenarnya di Februari 2026 itu terjadi perang. Well, secara kita lihat mata itu beneran perang, tapi secara politik Trump namanya sebagai special operation, special operasi untuk melumpuhkan Iran, join sama Israel, dan terjadilah kiriman rudal dan saling menembak rudal. Ratusan bahkan ribuan orang menjadi korban, jutaan infrastruktur hancur, dan itu semua terjadi kurang lebih sampai Februari, Maret, April. Dan sebenarnya gue udah bahas di video gue yang ini, yaitu adalah sebenarnya Amerika dan Iran itu sudah melakukan negosiasi. Mereka udah ceasefire alias ada gencatan senjata, tidak lagi mengirim-kirimkan rudal, tidak lagi menyerang satu sama lain, dan mereka lagi mendiskusikan perdamaian di Pakistan. Singkat cerita, diskusinya itu awal banget. Pertemuan pertama, mereka mencoba ngobrol, tidak ketemu jalan keluar. Terus berlanjut sampai beberapa minggu, dan somehow akhir-akhirnya di tanggal 15 Juni diumumkan bahwa kedua belah pihak menemukan kesepakatan. The memorandum of understanding is scheduled to be officially signed on Friday in Switzerland. The precise terms were not immediately known. Sharif said in a post on X that the pact called for immediate and permanent termination of military operation on all fronts, including Lebanon. Lebanon has been a sticking point in negotiation with Israel and Hezbollah, ignoring calls from Trump and not to stop their attacks on each other in recent weeks. In a statement, the Secretariat of Iran's Supreme National Security Council said for a military operation on all fronts, including Lebanon, would end permanently starting on Monday night. Pertanyaannya, perjanjiannya apa aja tuh bang? Ini kan bukan tiba-tiba salaman pernah segamai gitu aja. Ada poin-poin yang disepakati, ada hal-hal yang bisa diubah. Tapi disclaimer ya, ini semua adalah dugaan. Tapi dari berbagai macam media yang gue baca, pada sepakat kalau ini adalah poin-poin penting yang disepakati. Dan ini pun masih berapa istilahnya, masih MOU. Jadi bisa jadi yang kita tangani berbeda, tapi kayaknya tidak akan berbeda jauh. Isi poinnya apa aja yang tidak akan ditandatangani oleh kedua belah pihak? Pertama, penghentian operasi militer AS dan Iran, seperti yang sudah kita sebut tadi, bahwa perang terjadi antara mereka berdua. Walaupun ya mereka tidak ada tentara yang masuk ke daerah masing-masing, tapi perang mereka melibatkan keras kirim-kiriman rudal di berbagai macam titik. Seperti kita tahu, Iran juga mengirim tidak hanya ke Amerika, tapi juga ke negara-negara tetangga yang memiliki ke Amerika atau hubungan sama Amerika. Amerika juga terus-terusan kirim-kiriman rudal ke titik-titik penting ke Iran. Itu semua akan terjadi total di berbagai macam front. Membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional ini yang paling mempengaruhi dunia, yaitu adalah selat kecil yang terjadi besar traffic pengiriman oil dari negara-negara Arab ke dunia. Ini yang bikin harga aftur makin mahal, ini yang bikin ekonomi bergoncang dan dibilang duit. Ini juga poin yang seakan-akan kayak Amerika gitu loh. Saja ini akan menjadi angin segar buat berbagai macam negara yang BBM-nya lagi kewalahan. Penghentian rudal laut AS terhadap Iran. Buat yang belum tahu, Selat Hormuz kan ditutup sama Iran. Nah, pasti ada beberapa kapal mau lewat. Kasarnya AS itu blokade lagi jalur luarnya untuk bisa lewat. Jadi saling blokade gitulah. Dan blokade ini nantinya akan selesai. Perbandingan lanjut mengenai program nuklir Iran. Di beberapa media bilang pemberhentian total Iran tidak bakal buat nuklir, tapi tetap menggunakan nuklir untuk kepentingan yang lain. Tapi detailnya masih belum ada yang tahu. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir versi AS. Nah, ini seperti yang tadi gue singgung ya, bahwa Amerika nggak mau banget, terutama Israel dalam hal ini, nggak mau banget Amerika itu mengizinkan Iran punya senjata nuklir. Berbagai macam sumber bilang kalau AS pasti mau ini dan harus ada ini, nggak mungkin nggak ada. Maksudnya poin perjanjian harus disepakati sama Iran. Pembahasan pelepasan aset Iran yang dibuat dan kemungkinan pelonggaran sanksi jika Iran memenuhi kewajiban. Buat yang belum tahu, Iran ini kayak apa ya? Mereka tuh tertutup sama dunia. Kalau dipikir Cina itu punya strategi, tapi perdagangan dan lain-lainnya mereka sangat terbuka. Jadi mereka connect with the world. Iran itu ada di mana-mana, untuk trading susah, kurasinya makanya anjlok banget. Dunia susah untuk berdagang dengan Iran, mengirim ekspor, menerima impor dan lain-lain. Jadi Iran tuh benar-benar tertutup banget, malah daripada Cina.
Nah ini kayaknya sanksi ekonominya membengkak sama Amerika, plus juga sanksi yang aset-asetnya dibekuin ya, gimana punya aset di sini, punya aset di situ, bangunnya tuh kayak nggak boleh bikin aset itu bisa diakses sama Iran, nah jangan dibuka. Masa transisi sekitar 60 hari untuk negosiasi dengan kita. Sekali lagi saya ingatkan itu adalah poin-poin yang diduga akan ditandatangani. Nah menurut gue sangat masuk akal, dan sebagai orang yang saya menunjukkan arti politik karena hubungan internasional ini politik nanti. Tapi kalau kalian pikir sangat Amerika, kalian akan keliru, karena seperti yang sudah banyak orang tahu dan banyak orang bicarakan, perang antara Amerika dengan Iran atau special operation ini itu bukan sekedar special operation yang dimana Iran dan Amerika pengen terjadi, dua-duanya pengen terjadi, melainkan juga ada campur tangan Israel yang menjadi semacam apa ya, melihat Iran itu sebagai ancaman utama terhadap dirinya. Tapi selama perang ini terjadi, Israel juga melakukan penyerangan terhadap Lebanon, dan Israel pun sepertinya juga tidak merasa menyenangkan untuk mendengarkan kondisi di mana Amerika tidak lagi akan mengikuti perang antara Iran dengan Israel, dan saja Israel pasti akan terpukul karena Amerika tidak lagi mau ikut campur urusan dia sama Iran dan juga Lebanon, karena Amerika juga sudah mengikut dan jelas dalam berita untuk tidak lagi melanjutkan penyerangan ke berbagai macam front termasuk Lebanon, yang Israel lagi sibuk-sibuknya di Lebanon. Cuman dulu boleh kali, thank you buat semua udah support channel gua, terutama sama yang member. Ada saya link tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa support gua untuk terus bikin video-video kayak ini. Buat kalian yang join, gua ucapin terima kasih buat yang belum join. Jangan lupa jadi member di sini, namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live dari gua yang gak pernah upload. Thank you Singapore Stress, thank you Singapore Leo, yang belum bisa jadi member kamu mati, thanks buat supportnya, like, comment, subscribe, dan lain-lain. Aku sebagai video atau dikit, gue boleh bilang back. Bahkan hubungan Amerika sama Israel itu sebenarnya lagi agak renggang gara-gara ini. Sebelumnya ada sebuah artikel yang secara judul cukup mengerikan tapi juga komedi. Crazy from news and Netanyahu recall on Lebanon, yang intinya menceritakan bahwa Trump pengen banget Israel stop yang Lebanon, stop ganggu Lebanon. Mereka lagi dalam perjanjian untuk perdamaian, tapi sepertinya Israel masih terus melakukan operasi militer di Lebanon. Sekali lagi semuanya bisa berubah sebelum Jumat, bahkan setelah Jumat pun ada hal-hal yang berubah juga bisa. Apa yang bisa gue tangkap dari hal ini adalah strategi Iran untuk mencekik Amerika secara ekonomi bahkan dunia itu berhasil. Mereka memang kalah di jumlah, menekan korban yang cukup banyak. Mereka tidak bisa menang perang, tapi upaya yang mereka lakukan adalah membuat siapapun tidak bisa menang dalam perang ini. Ini adalah strategi perang postmodern menurut gua. Di mana zaman dahulu kita cuma nyari gimana cara menang, gimana cara menguasai, tapi gimana caranya lu lawan orang yang lebih besar daripada lu. Apakah lu akan terus perbanyak militer lu, perkuat militer lu biar menang, tapi apa mampu? Bagaimana dengan strategi di mana kamu membuat siapapun yang menyerang kamu itu tidak akan memenangkan apapun kasarnya, sehingga ketemu sebuah kesimpulan pemikiran yang lebih baik kita gak usah serang dia, karena kalau gue menang apa sih yang menangkan, atau malah jadinya banyak. Ini menarik banget buat teman-teman yang lagi belajar dan politik atau yang lagi belajar untuk pelajari. Gue aja yang bukan ahlinya, bukan S1 aja tertarik banget untuk melihat wah ini adalah sebuah bentuk apa ya, bentuk baru nih, retaliation baru. Gue mungkin gak baru, tapi gue bisa melihat dalam era politik. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi, ada tambahan, ada komentar dari para ahli, please don't drop. Komentar lagi bisa sampai kalian bisa komentarnya datang dari Mas. Saya ini jadi di TikTok, nah kenapa masih aman dan ada yang pakai sistem live jadi memang banyak yang terbawa. Jadi ya sekian seputar untuk episode kali ini. Gue udah menikmati undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah kalimat apa yang paling kalian suka keluar dari Trump. Sudah semua.